Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Cahdi Putra dengan NPM 1906102. Nah, pada kali ini saya akan membahas mengenai metode kepastian atau certainty factor. Nah, oke, kita akan langsung saja membahasnya. Nah, di sini sebelum itu kita akan membahas apa dulu ya, ketidakpastian gitu ya. Nah, ketidakpastian itu ketika kita menghadapi suatu permasalahan, sering ditemukan gitu ya, jawaban yang tidak memiliki kepastian penuh gitu ya, dimana ketidakpastian ini bisa berupa probabilitas gitu ya, atau kemungkinan atau kebolehjadian yang tergantung dari hasil suatu kejadian. Adapun hasil yang tidak pasti disebutkan oleh dua faktor. Yang pertama itu aturan yang tidak pasti, dan yang kedua adalah jawaban pengguna yang tidak pasti atas suatu pertanyaan yang diajukan oleh sistem gitu ya. Nah, jadi nggak pasti gitu ya mengenai jawaban pengguna ini, yang nantinya itu tidak pasti gitu dari pertanyaan yang diajukan oleh si sistem itu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada ketidakpastian aturan. Nah, ketidakpastian aturan ini dibagi menjadi beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah ada aturan tunggal, di mana aturan tunggal ini adalah terjadi ketika ada beberapa hal, di sini ada tiga gitu ya. Ada kesalahan di mana adanya ambiguitas sesuatu didefinisikan dengan lebih dari satu cara, ketidakkelengkapan data, kesalahan informasi, atau ketidakpercayaan terhadap suatu alat, adanya bias gitu ya. Jadi maksudnya di sini adalah kesalahan informasi, jadi informasi yang diberikan itu tidak tepat atau memiliki sesuatu hal yang janggal atau tidak benar gitu ya. Kemudian di sini masuk ke probabilitas, di mana dalam probabilitas disebabkan oleh ketidakmampuan seorang pakar merumuskan suatu aturan secara pasti, di mana pakar tidak bisa menentukan apakah si ini sudah pasti atau belum gitu ya, atau maksudnya di sini adalah aturan yang dibuatnya itu apakah sudah pasti benar ataupun memiliki sesuatu yang ambigu gitu ya. Nah, kemudian di sini ada kombinasi gejala atau evidence gitu ya. Kemudian di sini yang kedua adalah incompatibility aturan, di mana dalam incompatibility aturan di aturan ini ya, incompatibility gitu ya, ada beberapa hal yang bisa menyebabkan, yaitu yang pertama adalah kontradiksi aturan. Sebagai contoh di sini ada aturan 1, jika anak demam maka harus dikompres. Aturan 2, misalkan jika anak demam maka jangan dikompres. Nah, ini kontradiksi gitu ya, aturan antara aturan 1 dan juga aturan 2. Jadi bingung gitu ya nantinya, apakah jika anak demam itu harus dikompres ataupun anak demam maka jangan dikompres gitu ya. Jadi beda-beda untuk kontradiksi dari aturan ini gitu ya, dan ini adalah incompatibility aturan. Oke, kemudian yang kedua adalah subsumsi aturan gitu ya. Nah, di sini adalah misalkan contoh di sini ada aturan 3, jika E1 maka H2, aturan 4 misalkan jika E1 dan E2 maka H gitu ya. Nah, kalau kita bisa lihat di sini, jika hanya E1 yang muncul, maka masalah tidak akan timbul ya, benar, karena hanya E1 aja gitu ya, karena aturan yang digunakan adalah aturan yang ketiga saja. Tetapi misalnya ada E1 dan E2-nya sama-sama muncul, maka kedua aturan 3 dan 4 sama-sama akan dijalankan. Nah, misalkan di sini ada E1 dan E2, otomatis ketika ini dicek otomatis akan true gitu ya. Maka ini aturan 3 dijalankan dan aturan 4 juga dijalankan gitu ya. Dan ini akan menjadi sebuah substansi aturan di dalam ketidakpastian incompatibility aturan. Kemudian di sini ada redundansi aturan. Redundansi aturan, kalau di sini kita lihat aturan 5 dan aturan 6, jika E1 dan E2 maka H gitu ya. Kemudian jika E2 dan E1 maka H, sama aja gitu ya. Dalam kasusnya ditemukan aturan-aturan seperti ini berbeda tetapi memiliki makna yang sama, bisa diartikan sebagai di sini, jika E1 dan E2 adalah maka H, jika E2 dan E1 H gitu ya, sama-sama aja gitu. Nanti itu menghasilkan, tetapi di sini memiliki makna yang sama sehingga akan menyebabkan redundansi data. Nah, lebih baik kita harus mengambil satu aturan saja yang memang akan menghasilkan nilai yang kita inginkan gitu ya, atau yang telah ditentukan. Jadi gak ada data yang sama gitu ya maksudnya, atau aturan yang sama. Nah, kemudian di sini adalah adanya kehilangan aturan. Kehilangan aturan di sini adalah aturan 7 sebagai contoh ya. Di sini jika E4 maka H gitu ya. Pastinya misalkan ketika E4 diabaikan maka H tidak pernah disimpulkan. Misalnya nanti ada pertanyaan misalkan di E4 ternyata E4-nya diabaikan, maka otomatis H ini tidak akan pernah tercapai gitu ya, atau disimpulkan. Nah, seperti itu. Nah, oke, kemudian dilanjut ke penyelesaian konflik. Nah, penyelesaian konflik dilakukan untuk memilih aturan yang akan diterapkan apabila terdapat lebih dari satu aturan yang cocok dengan fakta yang terdapat dalam memori kerja. Di antaranya adalah ada no duplication. Nah, no duplication adalah dengan memicu sebuah aturan dua kali menggunakan fakta atau data yang sama.
agar tidak ada fakta yang ditambahkan ke memori kerja lebih dari sekali gitu ya. Kemudian di sini ada resensi. Nah, resensi adalah pilih aturan yang menggunakan fakta yang paling baru di dalam memori kerja, dan hal ini akan membuat sistem dapat melakukan penalaran dengan mengikuti rantai tunggal ketimbang selalu gitu ya menarik kesimpulan baru menggunakan fakta lama. Kemudian ada specificity gitu ya. Specificity adalah memicu aturan dengan fakta prakondisi yang lebih spesifik atau khusus sebelum aturan yang menggunakan prakondisi ini lebih umum, seperti itu. Kemudian di sini ada operation priority. Operation priority adalah pilih aturan yang dengan prioritas yang lebih tinggi. Misalnya ada fakta, misalkan contohnya bertemu kambing, ternak kambing, bertemu macan, dan binatang buas macan, serta dua aturan jika bertemu X dan contohnya kemudian ternak X maka tambah memberi makan X, dan jika bertemu X maka nanti misalkan binatang buas X maka akan tambah gitu atau melarikan diri. Seperti itu. Nah, maka kita juga bisa memilih aturan kedua gitu ya, karena lebih tinggi daripada prioritasnya gitu. Oke. Nah, seperti itu untuk daripada penyelesaian konflik dan merupakan dari termasuk dalam ini ya, ketidakpastian aturan. Nah, oke, kita lanjut ke faktor kepastian atau certainty gitu ya. Certainty factor gitu ya. Nah, certainty factor atau faktor kepastian ini atau CF disebutnya. Nah, ini diperkenalkan oleh si Lieve Buhaman dalam pembuatan MCIN gitu ya. Faktor kepastian merupakan nilai parameter klinis yang diberikan MYCIN gitu ya untuk menunjukkan berdasarnya kepercayaan. Dimana di sini tuh ada dua macam faktor kepastian yang dapat digunakan, itu faktor kepastian yang diisikan oleh pakar bersama aturan dan faktor kepastian yang diberikan oleh pengguna gitu ya. Jadi ada beda-beda nih gitu ya. Nah, faktor kepastian yang diisikan oleh pakar menggambarkan kepercayaan pakar terhadap hubungan antara antecedent and consequent gitu ya pada aturan kaidah produksi. Nah, faktor kepastian dari pengguna ini menunjukkan besarnya kepercayaan terhadap keberadaan masing-masing elemen di dalam antecedents gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya faktor kepastian didefinisikan sebagai berikut gitu ya. Di mana fungsi CF itu ada H gitu ya. Kemudian ada evidence sama dengan MB gitu ya, H. Kemudian kemudian dikurangi MD gitu, H, gitu ya. Di mana CF ini H ini adalah ini adalah faktor kepastian dari hipotesis H gitu ya, hipotesis H yang dipengaruhi oleh premis atau evidence gitu ya. Jadi itu adalah evidence, H itu adalah hipotesis gitu ya. Kemudian adalah ini adalah kalau kita merujuk ke sini adalah CF itu adalah certainty factor H, kemudian di sini ada MB gitu. MB itu adalah ukuran kepercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh premis evidence gitu ya. Nah, kemudian ada MD atau di sini ada hipotesis dan evidence juga, di mana MD itu akan mengukur ketidakpercayaan terhadap hipotesis H yang dipengaruhi oleh premis atau evidence Nah, di mana pengguna akan memberikan faktor kepastian terhadap setiap premis yang ada di dalam aturan. Untuk menentukan faktor kepastian dari suatu aturan yang di dalamnya terdapat beberapa premis dengan faktor kepastiannya masing-masing, maka kita nanti itu perlu dilakukan perhitungan CF secara paralel, atau CF paralel itu merupakan CF yang diperoleh dari beberapa premis pada sebuah aturan. Nah, adapun rumusnya seperti ini. CF adalah hipotesis ada evidence sama dengan CF atau dari kedua CF gitu ya dikali CF hipotesis terhadap gitu ya. Oke. Bentar. Nah, seperti itu. Kemudian di mana adalah nah di sini ada si F gitu ya terhadap juga. Di sini ada di mana si F dan yang dipengaruhi oleh evidence juga gitu ya, sama ya. Kemudian ada CF ada hipotesis terhadap dan juga di mana CF ini hipotesis dengan asumsi si evidence ini diketahui dengan pasti, yaitu ketika si F atau terhadap dipengaruhi oleh sama dengan I gitu ya. Kemudian si FH hipotesis atau I, kemudian di mana si F hipotesis yang dipengaruhi oleh evidence gitu ya. Nah, jika semua evidence pada antecedents diketahui dengan pasti, maka rumus itu akan menjadi seperti ini. CF hipotesis dipengaruhi oleh evidence sama dengan CF HE gitu ya, hipotesis evidence gitu. Oke. Nah, kita akan coba langsung melihat dari contoh implementasi jurnal, di mana di sini implementasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit dengan gejala
dengan menggunakan metode certainty factor. Nah, untuk contohnya seperti ini gitu ya, di mana di dalam contoh jurnal ini menjelaskan untuk mendiagnosa penyakit dengan gejala demam menggunakan metode certainty factor. Nah, di sini adalah bisa kita lihat di sini adalah salah satu masalah di dalam dunia medis adanya ketidakseimbangan antara pasien dan dokter, di mana masyarakat tidak terlatih secara medis sehingga apabila mengalami gejala penyakit yang derita belum tentu dapat memahami cara menanggulanginya gitu ya. Dan hal ini makanya si pembuat atau peneliti ini membuat mengenai implementasi sistem pakar untuk mendiagnosa gejala demam gitu ya. Nah, di sini untuk penelitiannya yaitu menggunakan sistem factor. Kalau kita lihat di sini juga untuk proses evaluasinya, akuisisi pengetahuan itu dibagi menjadi 3 gitu ya, yaitu cara evaluasi terhadap implementasi CF, kemudian evaluasi terhadap output sistem berdasarkan pakar, dan evaluasi terhadap output sistem berdasarkan user. Ya, di mana sini ada beberapa topik juga yang tentang diagnosa penyakit demam yang sangat luas gitu ya. Nah, oke lanjut. Nah, untuk di sini ini adalah penjelasannya. Nah, tadi itu ada ya yang kayak gini. Maksudnya di sini adalah tadi itu ada yang CF atau MB. MB itu maksudnya adalah measure of belief. Kemudian ada MD gitu ya, atau measure of disbelief gitu ya. Oke lanjut. Nah, ini untuk rumus-rumusnya hampir sama seperti tadi gitu ya. Ada CFE atau dikali CF rule gitu, sama dengan nantinya itu akan CF user dikali CF pakar. Nah, kemudian sini adalah contohnya seperti ini ya, implementasi dari certainty factor itu kayak gini. User diberi pilihan jawaban dari masing-masing memiliki bobot sebagai berikut. Jadi certainty factor ini itu ditentukan sebagai bobot gitu ya, 0 dan 1 biasanya. Dari rentang 0 sampai 1 untuk dua pilihan, misalkan tidak 0 ya 1. Untuk 5 pilihan jawaban, misalkan tidak 0, misalkan sedikit yakin 0,4, misalkan cukup yakin 0,6, yakin 0,8, sangat yakin 1 misalkan ya. Nah, di sini adalah nilai 0 itu menunjukkan bahwa user tidak mengalami gejala ya, seperti yang ditanyakan oleh sistem. Semakin user yakin bahwa gejala tersebut memang dialami, maka semakin tinggi pula hasil persentase keyakinan total yang diperoleh gitu ya. Proses perhitungan persentase keyakinan diawali dengan pemecahan sebuah kaidah rule yang memiliki premis majemuk gitu ya. Nah, itu seperti itu. Contohnya seperti gini, misalkan if demam dan batuk dan juga batuk lebih dari 4 minggu, maka dia itu mengidap tuberkulosis gitu ya. Nah, seperti itu. Ini untuk langkah-langkahnya gitu ya, dimana ada CF pakar, misalkan demam ini dari CF pakar gitu ya, penentuannya misalkan 0,5, untuk batuk 0,5, untuk batuk lebih dari 4 minggu 0,6. Nah, kalau kita misalkan user memilih jawaban seperti ini, misalkan demam ya misalkan berarti 1, kemudian batuk yakin, oh berarti 0,8. Kemudian juga misalkan batuk lebih dari 4 minggu, oh iya sedikit yakin tapi nya berarti 0,4. Nah, maka daripada memiliki 3 premis hal tersebut akan menjadi seperti ini, if demam then tuberculosis, misalkan kaidah 1.2 if batuk then tuberculosis. Kemudian kaidah 3 if batuk lebih dari 4 minggu then tuberculosis. Nah, untuk melihat ini maka kita bisa hitung gitu ya, CF pakar dengan CF user menjadi misalkan CF 1.1 0,5 dikali 1, kemudian 0,5 dikali 0,8 gitu ya. Untuk CF 1.2 menghasilkan 0,4, kemudian CF 1.3 sama dengan 0,6 kali 0,4, misalkan 0,24 kayak gitu. Untuk kombinasinya seperti ini gitu ya, sama aja CF 1 CF 2 gitu ya, sehingga nantinya itu akan menjadi hasilnya itu adalah 0,7 atau CF all gitu ya kombinasinya. Sehingga ini juga sama rumus-rumusnya seperti ini gitu ya, seperti yang telah dijelaskan. Nah, untuk nantinya itu dia itu ketika presentasi keyakinan itu dilihat dari sini, berarti CF combine dikali 100 ya, 77,2%. Dari dalam kasus ini juga dicobakan ke dalam sistem dan sistem memberikan output sama, yaitu 77,2. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perhitungan certainty factor yang dihasilkan oleh sistem telah tepat kayak gitu ya. Nah, ini untuk evaluasinya gitu ya, daripada kasus dan ketepatannya gitu ya. Nah, ini untuk formnya, untuk penjelasannya gitu ya, dan untuk istilahnya, untuk kesimpulannya di sini adalah bahwa proses akuisisi pengetahuan yang dilakukan sudah cukup efektif. Kemudian tetapi selain daripada itu, pada kenyataannya proses akuisisi yang dilakukan tidak mudah karena terdapat berbagai macam kendala seperti waktu, pengetahuan pakar yang bersifat dalam, deep atau tacit gitu ya.
kemudian dialami oleh knowledge engineer, dan masih banyak yang lainnya. Nah, mungkin seperti itu mengenai penjelasan daripada ini ya, jurnal implementasi sistem pakar untuk mendiagnosis penyakit dengan gejala demam menggunakan metode scientific factor. Nah, mungkin seperti itu mengenai penjelasan metode kepastian atau certainty factor. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.